Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast Lensa. Ketemu lagi bersama saya Aji Semat yang pastinya akan selalu menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan hari ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh hebat yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Siapa dia? Nanti kita akan berbincang-bincang. Yang pastinya tokoh satu ini adalah sudah sangat fenomenal dan juga sudah sangat terkenal. Dan soal bicara karir ya, dia mempunyai segudang cerita yang beragam unik. Dan yang pastinya menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di podcast Lensa. Anda bertanya, kami menjawab, mereka mendengar dan semuanya mengerti. Ya, pemirsa podcast Lensa, ketemu lagi dengan saya. Seperti yang saya janjikan tadi, bahwasanya kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh hebat yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dan ia adalah Bapak Sekwan atau Sekretaris Dewan yang ada di DPRD Kabupaten Tanggamus. Beliau adalah Dr. Rades Sabarudin dan kita akan berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih berpuasa Pak Sekwan ya? Alhamdulillah. Masih tetap bersemangat Pak Sekwan ya? Semangat. Amin Mas Sekwan. Ya Pak Sekwan, bicara soal puasa nih Pak Sekwan. Apa sih Pak Sekwan, menurut Pak Sekwan sendiri, makna berpuasa ini seperti apa sih? Ya. Puasa menurut saya pada kesempatan pada Ramadan ini, artinya kita melatih kesabaran. Artinya puasa itu menjalankan ibadah, kita menahan hawa nafsu kita, menahan makan minum, tapi yang paling penting adalah bagaimana perilaku kita untuk pada hari-hari menghabiskan waktu, ya arti bukan kita hanya lapar dan haus, tapi menjaga semua komponen yang ada di keseluruhan jiwa kita. Itu mungkin yang lebih berat mungkin dalam puasa. Oke Pak Sekwan, sangat tepat ya jawaban dari Pak Sekwan sendiri. Bisa dikatakan Pak Sekwan ini selain di dunia pemerintahan, untuk sisi agamisnya masih ada Pak Sekwan ya. Insya Allah. Nah, amin Pak Sekwan. Oke Pak Sekwan, bicara tentang puasa nih Pak Sekwan, kita ini mau bertanya nih Pak Sekwan. Bapak ini kan sudah bisa dikatakan lama nih mendiami pemerintahan Tanggamus ini Pak Sekwan. Itu Pak Sekwan sendiri itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Ya, saya sebetulnya asli saya memang dari Sumatera Selatan. Saya kelahiran dari Palembang. Tanggal 10 bulan 10 1964 ya, cukup lumayan ya, udah 58 tahun sekarang ini ya. Itu asli kelahiran Palembang Mas ya, Palembang ya. Nah terus mulai pindah ke Tanggamus itu tahun berapa tuh? Nah saya kebetulan memang menekunin dari PNS ini, jadi mulai tahun 93. Nah, kemudian kita berkarir melalui Dagri, ya, kita dikaryakan atau dipekerjakan di kota Jambi. Nah kemudian kita pulang ke kampung kita di Lampung, akhirnya dengan tahun 2000. Jadi Pak Sekwan ini mulai kembali ke Lampung di tahun 2001. 2001 ya. Nah di tahun 2001 itu pertama kali Pak Sekwan mulai menjajaki di mana itu Pak Sekwan? Ya, jadi kebetulan saya memang mutasi dari Jambi, kota Jambi. Nah sebelumnya saya di kantor Bapeda. Di tahun dari mulai 2000 mulai 2000 dari 1993 ya sampai 2000 ya. 2000. Pada saat itu siapa Pak Sekwan yang menjadi bupatinya? Kita pada masuk di Tanggamus itu masih ada Pak Talen ya. Pak Talen terakhir baru masuk ke masa Pak Fauzan. Oh seperti itu Pak Sekwan ya. Oke. Nah terus Pak Sekwan sendiri selama Pak Sekwan di Bapeda itu pertama kali ya Pak Sekwan ya. Itu berapa lama di sana? Itu Bapeda di Jambi ya. Oh Bapeda di Jambi. Saya mutasi ke alamat di Tanggamus. Nah, karena itu baru-baru otonomi daerah, maka saya dibantukan alamat menjadi staf di bagian humas. Bagian humas ya. Nah mungkin karena saya salah satu background saya memang dari Bapeda, tapi jurusan saya memang orang komunikasi. Oh, jurusan komunikasi aslinya Pak. Sehingga saya pertama masuk di Tanggamus itu ada di Humas. Di Humas. Itu dari perjalanan pertama kali itu Pak Sekwan ya. Nah, terus Pak Sekwan sendiri saat pertama kali pada saat itu Pak Sekwan kembali ke sini, apa sih yang bisa diambil pengalaman Pak Sekwan yang ada di Jambi dengan yang ada di Tanggamus? Ada perbedaan nggak itu? Ya memang semua dalam perbedaan pasti ada. Pasti ada. Ya, sesuai dengan ponci daerah gitu ya. Karena waktu itu saya masih
di Jambi itu di kota, artinya itu bicara kota. Yeah. Nah, kalau kita ke Tanggamus sendiri, Tanggamus merupakan kabupaten. Jelas potensinya juga berbeda. Yeah. Artinya potensinya berbeda, sehingga cara dalam arti pemerintahan pun berbuat pun berbeda. Nah, kalau kita bicara kota, artinya kita banyak di situ peripan pelayanan. Artinya kalaupun pemasukan dari PAD pun kita dari perdagangan. Nah, kalau kita di kabupaten, artinya unsur Tanggamus merupakan bukan unsur perdagangan yang menonjol, tapi dalam arti pertanian maupun dalam arti baik perikanan. Memang suasana di Tanggamus memang pertanian yang menonjol, betul, yang menonjol dalam perkebunan. Nah, itu mungkin itu. Hanya itu mungkin perbedaannya. Ya, perbedaannya ya. Nah terus kalau secara pribadi di Pak Sekwan, saya bertanya secara pribadi, lebih enak di Jambi atau di Tanggamus? Ya kalau kita secara kehidupan? Ya, secara kehidupan artinya kalau di Jambi ya, mungkin untuk dalam arti harian mungkin agak lebih tinggi dari Lampung yang untuk perbelanjaannya mungkin harian. Masalah mana enak nggak enak ya semua artinya tergantung kita menikmati dalam arti tinggal di mana, semuanya dinikmatin, semua pasti enak semua gitu. Iya, dalam arti kita mensyukuri ya, Pak Sekwan ya. Oke, Pak Sekwan, tepat Pak Sekwan. Nah, terus Pak Sekwan, untuk Pak Sekwan sendiri ini sebenarnya dulu untuk jenjang pendidikan tamatan apa sih Pak Sekwan? Ya, saya memang terakhir dulu memang jauh banyak dalam arti tinggal di Jakarta. Memang saya dari SMA-nya Jakarta, kemudian juga pendidikan terakhir juga sarjana pun Jakarta, dan kita bakat dikiprah dulu ke swasta, baru kita masuk ke negeri. Oh gitu ya Pak Sekwan. Nah, memang saya secara khusus dalam arti pendidikan saya terakhir sarjana komunikasi, ya, saya dari alumni publisistik ya, yang di Lenteng Agung. Oh iya. Ya, memang kampus tertua dalam arti mengeluarkan orang-orang jurnalistik gitu. Ya, karena khusus memang publisistik itu ada dulu dalam arti 3 dalam arti jurusan yang memang menjadikan trademark mereka, itu jurnalistik, humas dengan depan penerangan dulu. Pada saat itu? Pada saat itu. Itu tahun berapa Pak Sekwan? Saya alumni tahun 1991. 91? Ya, 91. Sudah selesai dari situ Pak? Sudah ya. Nah, terus dari bidang Pak Sekwan sendiri, yang sebenarnya yang Pak Sekwan geluti itu apa sebetulnya? Maksudnya bidang apa? Dari ketiga bidang tadi yang ada di jurusan itu tadi? Ya, saya kebetulan public relation-nya. Oh gitu? Saya public relation-nya, artinya saya orang humas. Orang humasnya, jadi saya yang bisa ngurus humas, tapi kita sempat juga artinya menempuh sebagai jurnalistik juga, sebagai wartawan juga, sebagai wartawan juga pada tahun kira-kira. Oh, pernah menjadi wartawan juga? Ya, sempat kita dari Jakarta, karena merupakan kalau di publisistik itu kan komplit ilmunya kan, ya, ada ilmunya jurnalistik, ada penerangannya, mungkin juga humas dalam arti public relation-nya, sehingga kita bisa berkecimpung juga di dunia jurnalistik, mungkin di dunia berkecimpung di perikanan, juga bisa di radio segala apa, artinya itu bisa artinya kita masukin di bidang itu. Nah, saya sendiri sempat artinya dengan begitu sulitnya zaman-zaman dulu jurnalistik artinya sebagai orang pers yang artinya konotasi nyaman itu memang menjadi jurnalistik tidak begitu gampang karena persyaratannya. Pada saat itu? Pada saat itu. Nah, perkembangan sekarang ini kan agak dipermudah, artinya jurnalistiknya semua kita bisa ya, gitu lebih gampang gitu. Betul Pak Sekwan. Nah itulah perbedaan antara sistem dulu dengan sistem yang sekarang ya Pak Sekwan ya. Nah kalau pandangan Pak Sekwan sendiri, lebih enak mana Pak Sekwan? Memakai sistem yang dulu apa yang sistem yang sekarang? Ya sebetulnya ini semua kembali kepada arus reformasi ya, dalam arti demokrasi segala itu imbasnya. Karena apapun bentuknya sebetulnya jurnalistik, kalau kita bicara tentang jurnalistik artinya lebih cenderung kita akan proponas pada zaman-zaman dulu. Karena kita menjalankan koridor aturan, kemudian cukup artinya untuk merekrut jurnalistik juga begitu ketatnya artinya dengan persyaratannya. Nah, tapi dengan arus reformasi sekarang ini demokrasi, sehingga pengembangan fast food artinya
memang cukup melesat. Nah, sehingga artinya kalau dulu aturan-aturan cukup dalam arti harus kita patuhi, ya. Nah sekarang ini kelihatannya agak lebih gampang gitu. Ya, Kita menjadi tenaga jurnalistik gitu. Oke, Pak Sekwan. Nah terus Pak Sekwan bicara masalah seputar pribadi Pak Sekwan nih. Dari dunia Pak Sekwan mengenyam pendidikan di sana, kemudian terjun ke dunia jurnalistik. Nah terus Pak Sekwan sendiri dulu menikah di tahun berapa? Ya, saya kebetulan menikah tahun 1993 saya. 93, berarti setelah lulus? Setelah masih kalau lulus cuma satu, masih ada setengah 2 tahun ya. Oh gitu, menikah itu? Ya, itu nyonya dia daerah mana itu? Ya kebetulan istri saya memang orang asli Lampung, tapi memang domisili Jakarta, alamat kelahiran Jakarta, besar di Jakarta, kerja di Jakarta. Nah, alhamdulillah kita dapat jodoh di sana. Oh gitu, tapi kelahiran Lampung? Kelahiran Jakarta juga, kelahiran tapi Jakarta. Aslinya Lampung. Jadi sekarang kalau untuk sekarang tinggal di mana? Ya sekarang kita pulang kampung ke Pekon Talang Padang. Pekon Talang Padang. Kita. Nah, kalau jadi Pak Sekwan ini tinggal di sana sama nyonya semua? Ya kebetulan juga kita salah satu artinya memiliki kebandahan marga ya, alamat Gunung Alit. Nah kita punya itu. Oh seperti itu. Nah, jadi secara struktur adat, ketika artinya pemimpin adat kita mungkin sudah turun dari tahtanya atau meninggal, maka keturunannya kan harus kembali dari rantau untuk mendudukin strata adat itu. Oh seperti itu. Sehingga keluarga kita pulang dari Jakarta untuk kembali kepada mendudukin takhta alamat sebagai adat yang sering dikenal sekarang ini marga Gunung Ali pada kebandahan marga Gunung Ali. Semakin panjang nih obrolan kita Pak Sekwan. Tapi kita mau jeda dulu di Pak Sekwan karena ada yang mau lihat berikut ini Pak Sekwan. Tetap di podcast Lensa.